Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan dari kelas 10 MIA 4 SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang fenomena alam tsunami. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, atau gunung meletus. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 hingga 900 km per jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala tsunami. Gejala yang pertama yaitu kondisi air laut yang tidak biasa. Sebelum terjadi tsunami, kondisi air di pantai akan berbeda. Biasanya akan surut secara tiba-tiba. Tsunami lebih mungkin bisa terjadi di daerah yang sekitarnya lautan. Jadi, orang yang letak daerahnya berada di sekitar pantai lebih diwaspadai daripada yang ada di daratan. Gejala tsunami selanjutnya yaitu terdengar suara gemuruh. Suara gemuruh disertai ombak besar adalah suatu tanda bahwa akan datangnya tsunami. Suara ini umumnya terdengar cukup besar dan keras. Kemungkinan suara ini muncul karena lempengan yang patah tadi menabrak air lautan, sehingga menghasilkan suara keras. Gejala tsunami selanjutnya yaitu tingkah hewan yang aneh. Misalnya, keberadaan burung yang tiba-tiba berpindah-pindah dari keadaan pulau kecil. Biasanya, mereka akan pergi menuju ke tengah lautan. Gejala selanjutnya yaitu munculnya gempa pengiring. Sebelum terjadi tsunami, umumnya akan terjadi gempa bersusul. Maka, jika di daerah Anda tiba-tiba ada gempa, Anda perlu waspada. Apabila gempa tersebut memiliki kekuatan tinggi, maka ada resiko akan adanya gempa susulan, bahkan mencapai tsunami. Gejala selanjutnya yaitu adanya gelombang laut yang tidak seperti biasanya. Gelombang merupakan salah satu tanda-tanda datangnya tsunami. Apalagi gelombang yang muncul merupakan gelombang yang dinilai aneh dan tidak seperti biasanya. Gejala tsunami yang terakhir yaitu keadaan awan langit menjadi gelap. Keadaan awan di langit sebelum tsunami akan berbentuk lebih gelap seperti mendung. Bahkan tak jarang dijumpai tornado atau angin serupa yang lainnya. Hal ini semua bisa terjadi karena adanya gelombang elektromagnetis dari dasar lapisan atmosfer bumi. Nah, itulah tadi macam-macam gejala tsunami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya tsunami. Nah, jadi proses terjadinya tsunami ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Biasanya, gempa bumi terjadi di daerah subduksi. Nah, karena adanya gempa bumi ini pula, keseimbangan air di atasnya terganggu, sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai dan biasanya kita kenal sebagai tsunami. Nah, itulah bagaimana proses terjadinya tsunami. Sekarang, saya akan menjelaskan cara mitigasi tsunami.
Upaya mitigasi dapat berupa pemetaan kawasan rawan tsunami dengan skala yang cukup memadai, pembuatan green belt di kawasan pantai, penataan tata ruang, pembuatan jalur dan tempat evakuasi, sampai dengan sistem peringatan dini bencana tsunami. Demikianlah video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi